Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, luar biasa sekali. Kita sudah ada di Hari Raya Idul Fitri. Dan spesial di Hari Raya Idul Fitri ini, kita punya program spesial juga, yaitu Teman Lebaran Kumpul. Dan di kesempatan kali ini juga kita bertiga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Lebaran minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman. Mari bermaaf-maafan. Lanjutin. Ya. Ya, pastinya di kesempatan kali ini kita bertiga kan akan minta maaf kalau misalkan banyak-banyak salah ya yang disengaja ataupun tidak karena kita hanya manusia biasa. Iya, benar banget. Tidak luput dari salah dan hilang. Betul sekali. Ya. Dan juga mungkin kalau kita kelewatan atau kelepasan di sini itu bukan beneran mau kita omongin itu. Ya. Kita hanya gimmick ya. Ya kita hanya memojokkan Dodo aja sebenarnya. Baru Lebaran sudah membuat salah lagi. Udah mulai lah. langsung mulai lagi ya bermaaf-maafan ya. Ya, enggak. Nah, tapi yang pasti kita mengucapkan selamat datang dulu untuk para sedulur atau teman Lebaran dan juga pemirsa USM TV yang datang di Kota Semarang. Yang mudik-mudik nih. Para pemudik ya. Betul, mungkin akan bisa jadi ada yang datang dari Jakarta. luar pulau kan? Mungkin dari Makassar, dari Papua. Ya, dan kebetulan lagi menyaksikan kita bertiga di sini. Nah, kalau ngomongin soal Lebaran, ini kan pasti identik dengan hal-hal yang berbau Lebaran juga. Karena Lebaran itu kan seperti kayak tagline kita juga kan kumpul. Nah, maksudnya kumpul di sini adalah kumpul bersama dengan keluarga. Momen bahagia, momen hangat yang ya bisa jadi untuk dikatakan oleh anak-anak rantau ini setahun sekali gitu ya. Setahun sekali. Karena memang anak-anak rantau ini mungkin ada yang jarang pulang. Nah, abang jarang pulang. Karena kondisinya jauh. Betul. Dan mungkin kesempatan kumpul dengan keluarga yang besar itu hanya terjadi di momen Lebaran aja, atau bisa jadi saudara jauh nih ya kan yang jarang ketemu juga pas di Lebaran ini akhirnya bisa bertemu dan kumpul bersama. Itu salah satunya. Ada beberapa hal lain lagi, cemilan-cemilan, ya jajan-jajanan, ya jamuan-jamuan di Hari Raya Idul Fitri, opor, makanan khas juga yang pasti ada. Ya walaupun di luar Ramadan, di luar Idul Fitri ada sih. Ada, tapi kayak kurang spesial gitu. Kalau Ramadan tuh kayak, aduh, opor tuh udah mendarah daging ya dalam diri kita kan? Ya. Akhirnya karena karena kayak dinanti-nanti ya. tapi nggak tahu kenapa kalau ada Duta Mimbar tuh pas Lebaran malah ya makan, cuman nggak mau. Kadang kan sehari kan makan opor terus ya. Bosen ya. Bosen. Pagi opor, siang opor, sore opor. Akhirnya malam bikin mie instan. Oh ya, tapi yang rasa opor. Itu kembalinya ke opor ya tadi ya. Tapi ada juga momen yang mungkin agak sensitif dan nggak terlalu disukai oleh jomblowers dan juga mungkin ya. masyarakat yang pulang kampung nih dengan coba di-spill dikit dong apa dong? Itu loh, kalau kumpul tuh selalu ditanya, kapan nikah? Jadi nikah enggak? Itu yang udah punya pacar. Kalau yang belum tuh beban banget. Beban juga. Malah kita jadi berinisiatif untuk nyewa. Enggak ya? Bawa aja Dodo bisa kok. Ready ya, Dok? ready, langsung aja hubungi nomor di bawah ini. Nah, ntar gue yang digeruduk sama siapa? Pacarnya Dodo. labrak ya. Ya mungkin itu jadi agak pertanyaan yang mungkin sensitif lah ya. Ya, yang belum punya pacar, kenapa kesini nggak sama gandengan? Mana calonnya? Emang kali gandengan. Mana calonnya gitu? Mana calonnya? Mana pasangannya? Mana calonnya? Iya, mana pasangannya? Pasangannya. Aduh, itu tuh pertanyaan. Agak kenapa sih Bobot ketawa? Agak bikin pusing juga ya. Jadi rasanya kayak baru aja kan duduk nih. Rasanya pengen keluar lagi. Iya, benar. Ya sebenarnya itu pertanyaan yang wajar ya. Namanya juga keluarga perhatian. Tapi kan terkadang membebani diri kita sendiri.
kita pertanyaan itu kan soalnya nggak ditanyain sama satu orang, dua orang saja. Hampir tiap kita berkunjung ke suatu rumah pasti ditanyain hal yang sama. Mana calonnya, mana pasangannya, mana calonnya, mana pasangannya, mana calonnya, mana pasangannya. Mana calonnya, mana pasangannya. Gitu terus ya. Kalau udah nikah pun juga sama nanti pertanyaannya. Kapan punya anak? Gitu. Yang udah punya anak, kapan nambah? Nah, yang udah nambah, kapan nambah lagi? Iya. Ya kan? Yang udah nambah lagi kapan? akhirnya, nih anak gue 20. Kamu selama lebaran nanyain mulu kapan nambah. Ini anakku, udah 20 sekarang, akhirnya jengkel ya. Tapi Caca tadi ditanyain. Iya dong, tiap pulang Pasti. pulang ke desa Apalagi pasti. cewek biasanya yang paling sering Apalagi ya. Iya, apalagi kan cewek kan anak cewek gitu kan biasanya kalau cewek kan emang nikahnya kan lebih gasik gitu tuh. Lebih awal daripada cowok karena usia 20-an ke atas itu udah oke stigmanya lah. itu udah cewek itu harus nikah. Harus nikah. Cepet-cepet nikah kayak gitu kan. Tapi budrek migran nggak sih, Cak? Kalau sampai budrek enggak ya, cuman kayak yang kayak enek Sebel. gitu ya, enek sebel dengan pertanyaan itu. Soalnya gitu. sama. Jadi lama-lama kayak ini calon gue mana sih nih? Ayo kayak pengen. Jangan belum. Kalau aku Married pun gitu, biasanya pengen kalau baru datang nih langsung inisiatif, saya nikah 2 tahun lagi. Bapak mau nyoba apa? Sebelum ditanya. Inisiatif karena emang bener-bener itu template setiap tahun. Kalau misalkan itu kan kayak tadi yang belum nikah ya. Kalau yang udah nikah udah ini mau udah nambah kok. Ini sebentar lagi mau produksi. Pabriknya udah ready. Pabriknya udah ready. Produksi tahu Tanya. maksudnya. Kebetulan kan dia pengusaha tahu. Pengusaha tahu. Pas lebaran omset meningkat. Iya, dan juga kebetulan kita udah datengin pengusaha tahunya. Langsung dari Bogor nih. Langsung ini dia pengusaha tahu. Yoi. Siapa? Gak ada. Ini kan kita Ya emang kan, halu. soalnya kan nggak ada yang tahu. Iya. Tahu. Ya ini kayaknya lebaran kok malah jadi agak ini ya, error ya. Keluarkan opor. Terus dia ngomongin kok, apa boleh sambal goreng? Sambil Kalap ya. Hah? Habis kalap ya. Kalap. Karena kan biasanya nih kan kita puasa kan 30 hari ya kan. Nah, pas lebaran nafsu pas dia. lebaran ini. Tapi kalau ada duta balas dendam. Ya, tapi kalau ada duta timbar enggak. Enggak. Kan kalau pagi nih, misalkan kayak tadi pagi ya sholat Id ya. Sholat Id itu kan memang harus atau disunahkan lah untuk makan. Yang harus makan yang mukbang gitu Kalau enggak harus. minum lah ya. Minum lah, maksudnya makan biasa ya untuk mengisi perut biar kuat dan lain-lain. Tapi kayak enggak terbiasa karena kita selama sebulan kan terbiasa puasa kan. Nah, pagi-pagi mau makan itu kayak wagu. Kayak aneh. Wagu. Iya. Tahu wagu enggak sih? Iya, tahu. Kalau aku tahu. Pohon wagu itu loh yang Oh iya, itu waru. Pak Sagu. Oh, sagu. Tapi waru juga ada kan? Ada loh. Yes, Oke, Bapak. Tapi kalau menanggapi soal Mas Redo tadi ya bilang yang kalau tiap puasa emang jarang makan itu ya Kita dalam saya Udahlah, ya. tolong lah. Ini kan udah lebaran, Iya. maksudnya jangan kemarin-kemarin udah. Oh iya. iya. Soalnya ini spesial banget nanti kan keluarga Mas Redo kan ngumpul. Biar sekalian tahu. Sekalian di spill kebiasaannya. Terus kelakuan Redo gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak apa-apa, pastinya keluarga bangga dong. Mas Iya, Redo udah bangga, tampil di TV. tiap siang. Tampil di TV. Ya, tiap siang mokel, tiap malamnya party tante. Di Gunung Party. Party, iya. Barbekyuan Yoi, gitu. yang Iya, positif lah ya buber tetap ya. lah ya. Bakar-bakaran, ya. Gitu. Dan juga kalau yang identik sama Lebaran adalah THR. Nah. gitu banget. Apakah Dodo dapat THR? Kalau aku sih udah enggak lah ya. Oh, udah enggak Kalau ya. sekarang Kita dapat gilirannya nggak ngasih. sih, Mbak? Dan juga buat kamu yang mungkin kalau minta maaf saya maafkan. Kalau kamu minta THR saya yang minta maaf. Tapi misalkan nih Porosdur mau memberikan THR buat Redo, rekening di bawah sini. Ya, silakan bisa dikirimkan melalui rekening di bawah ini ya. Yoi, kalau buat teman-teman yang juga mau ngirim THR ke saya, Ke rekening ada bisa ya. juga pakai Western Union. Ribut banget. Iya. Ribut banget padahal pakai e-wallet bisa ya. Karena saya suka menyukai hal-hal yang zaman dulu. Oh, zaman dulu, tapi menyusahkan orang Iya, lain Anda ya. apa. Oke, tapi yang pasti apa? Di hari Lebaran kita kalau ada yang minta maaf kita menerima ya. Kita menerima. Menerima segala maaf. Tapi Ya. untuk
mengulang yang sudah-sudah, maaf tidak. Oh iya. Yang lalu sudah biarkan berlalu. Dan juga itu saran aja kalau punya mantan jangan yang namanya Fitri karena nggak bakal bisa move on. Karena ketika lebaran kita selalu kembali ke ingat. Fitri. Iya. Ya, kembali ke Fit. Iya. Makanya selalu ingat terus ya. Iya sih, jangan ya. Fit, Jangan maaf ya Fit. Mantannya Dodo ternyata. Fitri. Mantan saya Fitra. Ya sudah, nanti kita akan balik lagi yang pasti buat para sedulur atau pemirsa USM TV yang mau cerita kita buka lebar-lebar, silahkan bisa kirimkan aja sekarang juga di Instagram kita @USMTV Indonesia. Karena nanti di segmen berikutnya kita akan membacakan cerita-cerita tentang lebaran ya. Atau mungkin kamu juga mau cerita, Kak aku tadi sebel banget di pertanyaan-pertanyaan ini dan itu. Aduh. Yoi. Ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Teman Lebaran. Teman Lebaran. Dan kemarin ya. Teman Lebaran. Kumpul. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Anda. Hope for an opportunity, hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with a hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To
understand the enduring struggle to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Kita kembali lagi di teman lebaran. Kumpul. Ya, yang baru saja menyaksikan, sekali lagi kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon Yoi. maaf lahir dan batin. Dan juga buat terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia sama kita dari teman sahur. Teman sahur sampai sekarang di teman teman lebaran. Nah, besok kita juga ada program lagi teman harian ya. Dan juga besok ada teman tapi mesra. Teman tapi hangat. Ya, teman nongkrong. Yoi. Ada lagi banyak nanti ada ya. teman gaming. Teman game. Semua disebutin Iya, teman-teman semua ya. teman. Oke, yang masih tadi kita sudah meminta buat para sedulur atau Yoi. pemirsa UASM TV mengirimkan cerita tentang lebaran. Ya, apapun itu, mungkin pertanyaan-pertanyaan atau tadi telat berangkat sholat Id, ya kan? Padahal ya wajar setahun sekali. Bahkan ada yang lupa juga kan? Iya, ada di enggak. Ada yang rame di sosial media. Iya, Dia di aku bagian, tahu. ya kan? Iya. Di bagian belakang dia emang record. Ya mungkin momen ya, pengen iya. diposting di sosmed. Kan kalau di pas pertama itu kan takbir Takbirnya ada 7 kali. 7 kali. Yang Nah, pertama. dia mungkin lupa. Dia udah ke gerakan yang Ruku. lain. Udah ruku. Lu yang sebelah-sebelahnya juga ngikutin. Iya. Tapi nggak apa-apa. Ya oke lah maklum. Ya karena setahun sekali. Ya setahun sekali. Lebih baik berangkat sholat Id daripada tidak berangkat sholat Id sama sekali gitu. Ya itu wajar nggak apa-apa. Atau mungkin punya cerita itu boleh langsung saja kirimkan sekarang juga di @USMTV Indonesia. Karena ini sudah ada beberapa yang masuk dan harus kita bacakan lagi ya mengenai tentang lebaran. Apakah sudah ada yang masuk? Langsung saja kita akan cek and recheck. Ya, silakan Caca. Bentar. Nah, lama pasti. BTW sambil aku cek ya, aku sekalian mau cerita kalau aku tuh ini Kak sukanya kalau di lebaran tuh selain kumpul keluarga kan, kayak makan terus gitu kan isinya. Itu tuh juga ini kita apa sih takling ya, takbir keliling. Takbir. Pas malam lebarannya. Oh iya. Itu sambil di desa gitu loh, di kampung sambil bawa obor, jalan bareng. Iya. Sebenarnya aku juga pengen nonton, pengen ikutan, tapi waktu itu lagi kerja sih. Itu asik banget sih. Keren, Oke, aku dari membacakan ini sudah ada yang masuk dari Nanang Fernandes. Halo Nanang Halo Fernandes. Nanang Fernandes. Yang ada di Banyumanik. Wah. Halo. Nama Fernandes ini melekat banget sama Semarang. Fernandes. Ya, untung langsung
langsung nyantol ya, tapi nggak usah dibahas. Kebetulan juga pemain Portugal Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Itu katanya Turnas neneknya Semarang. dari Bangetayu. Ada juga pemain juga Fernandes Torres. Iya, itu dari mana? Fernando. Fernando Tanimbar. Ya. Udah, las aja. Halo, Bahasa ini Banyumanik sih Dinangan. ya. Oke. Ini. Ya, biar curhat dong, Kak. Boleh dong. Jadi aku punya pengalaman nih, Kak. Pasti setiap lebaran ada aja pertanyaannya, kapan wisuda? Padahal aku masih semester 5, Kak. Setiap ada pertanyaan kayak gitu, aku cuma jawab lah, ngapain cepet-cepet wisuda? Ntar udah selesaiin kuliah, pertanyaannya kalian pasti langsung berubah. Kapan kerja? Aku jawab kayak gitu biar seru aja. Males diemin orang-orang kayak gitu. Diemin. Ya, dia berusaha menjawab gitu mungkin kan. Karena kalau didiemin mungkin kayak terus-terusan. Didiemin terus-terusan takutnya nanti ngelunjak gitu ya. Makanya akhirnya dijawab. Ngelunjak ya. Ngerujak. Ayah ngerujak. Ayah Roja. Bodoh amat. Ada orang lagi rojak sawah. Bajak. Iya. Oke. Kita satu segmen gitu terus aja gimana? Iya, gimana? Caca ayo. Barukiah kalian. Nah, itu jadi dia itu mungkin enek tadi. Sebel Enek ya. mungkin ya saking pertanyaan Seringnya itu ya, ya, emang pertanyaan template itu pasti kita dapet ketika momen lebaran. Nah, kalau aku sih tadi udah ngasih saran ya sebelum kalian dikasih pertanyaan itu. Mending kalian tulis aja jawabannya dulu. Jadi langsung ketika masuk salaman, oh ya saya lulus 2 tahun lagi, saya pengen kerja di Jepang dan saya nikah mungkin 3 tahun lagi. Iya. Jadi nggak ada pertanyaan seperti itu. Dan sekarang sama minta biayanya dulu, Iya. Pak. Gitu ya. Ya, kita hidup bermasyarakat, tidak lepas dari yang namanya pertanyaan-pertanyaan masyarakat ya, pertanyaan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Kalau kita bisa mengambil positifnya, itu adalah berarti mereka itu peduli dengan kita, care. Jadi kita tergantung dari sisi mana yang ada dulu nih. Sisi positif apa negatif. Mungkin di sisi lain kita emang sebel ya, karena yang tanya nggak 1-2 orang. Yeah. Tapi kan secara langsung positifnya adalah, oh mereka peduli sama kita. Daripada didiemin, mending mana? Mending tanyain kan? Enak nggak didiemin? Nggak enak. Oh iya. Halo, permisi. Ayah, Oh ternyata masuk rumahnya Limba. Oh ya, rumahnya Limbat. Ini linggis. Ya itu lumayan limbat bener ya. Ya itu positifnya adalah mereka peduli. Mereka peduli dengan kehidupan kita gitu. Toh itu kan juga bukan termasuk yang ngurusin kan. Iya. Kecuali nih kamu kalau kamu belum nikah kan? Kalau kamu belum nikah, nanti kalau cari jodoh orangnya orang sini aja atau sini. Muanya pakai punya Promosi ternyata. Ternyata dia WO. Kalau kamu punya mata minus pakai kolom-kolom IG biasanya. Ya biasanya gitu. Weh kan biasanya ngono. Iya, aku adminnya. Ya, lanjut lagi. Oke, ini kebetulan juga Dodo udah Sumanto ada lanjut. Hey. udah ada cerita masuk lagi nih dari siapa nih, Munir Mas? paling uye. E-nya 2. Munir paling uye gimana? Munir paling uye di Bringen. Beringin. Warga Beringin, halo. Munir. Oke, curhat dong, Kak. Boleh dong. Aku mau cerita nih, Kak. Jadi aku ada kebiasaan rutin setiap lebaran yaitu keluar kota sama keluargaku. Karena banyak kerabatku yang ada di luar kota. Dan selama kumpul keluarga besar itu, aku ngerasa tempat itu bukan tempat silaturahmi. Tapi tempat adu kekayaan. Wow. Gak ada yang dibicarain aset kekayaan mereka dan kesuksesan anak-anaknya. Gila. Oke. Oke Kak, itu aja. Oh, dia cerita gitu. Tapi emang paling males nggak sih? Maksudnya kadang kalau kumpul tuh kadang ya nggak semuanya ya, tapi ada yang dijadikan ajang untuk saling membanding-bandingkan dan kayak saling adu cepat gitu Iya, loh, Kak. kayak lagu tadi. Iya, padahal kan Banding-bandingkan tadi kayak Iya, lagu. padahal kan wong ini kayak apa sih, kayak emang lu pikir hidup itu balapan keong apa gitu loh, kok diadu-aduin cepot kayak gitu. Tiap orang kan punya jalan hidupnya sendiri ya, punya masanya sendiri gitu.
Nah, juga kalau bicara soal itu ya, orang itu punya pencapaian atau mungkin goals sendiri. Goalsnya masing-masing. Achievement dan juga goals orang, tiap orang itu kan berbeda. Beda-beda ya. Kadang ada orang yang pengen, wah aku harus kuliah sampai S3. Ada yang mungkin aku pengen kerja di luar negeri. Itu kan beda-beda. Beda-beda dan nggak bisa disandingkan atau nggak bisa dibanding-bandingkan juga. Kayak lagu. Iya. Tadi kan udah. Iya. Kayak gitu. Jadi ya misalkan nih Redo kuliah sampai S1. Ya udah, maksudnya kalau Redo sudah merasa cukup, ya. Yeah. Tapi manusiawi sih ketika kita sebagai manusia pengen mencapai yang lebih itu wajar gitu. Tapi ketika kita sudah mencapai di atas atau sudah mencapai yang lebih itu, ya sudah. Iya. Justru Nggak malah perlu harusnya untuk membantu membandingkan, sekitar kita iya. gitu. Kan membantu kan tidak hanya dalam materi kan, Iya, dari ilmu, sharing dan lain-lain. Dan Jadi juga- bukan dijadikan ajang untuk membanding-bandingkan dan merasa diri udah Tapi paling. kan ada juga kan yang tadi kan makanya cerita ketika kumpul nanti ini misalkan nih sepupuan ini ponakannya nanti kemarin tuh anakku ya habis ini. Nah, akhirnya kasihan juga dong keluarga tadi yang misalkan nih maaf kurang mampu. Kan ya kasihan gitu Iya, loh. soalnya ya Iya. kemampuan orang itu kan beda-beda beda-beda juga. Dan maksudnya jangan malah nggak enaknya jadi jadi adu gengsi gitu loh. Oh ya. Jadi malah menghilangkan esensi dari Lebaran sendiri Ya. yang seharusnya itu silaturahmi, bertemu keluarga yang mungkin udah lama nggak bertemu, Ya. itu jadi tempat atau waktu yang bisa bertemu buat keluarga besar. Ya, tapi positifnya juga adalah ketika kita melihat saudara atau keluarga yang dia ya dalam tanda kutip sudah jadi orang, ya sudah orang keren orang tua kan Iya. orang tua nyebutnya biar jadi orang lah. Selama ini kita apa? Tumbuh-tumbuhan, Karena batu kerikil. kebetulan juga sebelumnya katanya orang aring. Orang aring. Bukan orang-orangan sawah ya kak? Ya itu jadi ya udah nggak apa-apa. Maksudnya dijadikan motivasi aja untuk oke, saya juga bisa, tapi bukan untuk balas dendam ya. Jadi motivasi diri aja bahwa kita juga bisa kok menjadi orang sukses untuk menjadi acuan aja gitu. Nah. Tapi tidak untuk kesombongan. Begitu. Jangan ya, jangan lah Jangan. Ya. Oke, baik nanti kita akan lanjut lagi pastinya di spesial lebaran ini kita menunggu cerita-cerita dari para sedulur untuk ceritanya mengenai tentang hal-hal yang berbau tentang pertanyaan lebaran lah hal itu. Silahkan dikirimkan sekarang saja di Instagram kita @USM TV Indonesia. dan setia terus dengan kita bertiga. Tentunya hanya di Teman Lebaran Kumpul, kumpul, kumpul. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya.
masa depan Anda. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa USM TV di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu dan selalu mensyukuri nikmat Allah, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat. Semoga nikmat ini dipupuk oleh Allah selalu, karena kita selalu bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa lainnya rahimakumullah. Sholawatan jangan lupa, monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Pemirsa rahimakumullah, inilah saatnya
kita perlu anjang sana dan anjang sini, silaturahim ke sana dan ke sini. Alhamdulillah. Pak Afnan punya lagu. Sawise posone rampungan, padha rame lebaran, ngalor ngidul ngulon lan ngetan, sedulur padha sungkeman, ikilah arane dina pada, najan abot nanging tetep sida, padha lebur-leburan dosa tumrap para menungso. Tepuk tangan toh lah. Alhamdulillah. Lagunya nanti disambung. Pak Afnan tak baca Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Pemirsa rahimakumullah, kita diperintah oleh Allah untuk segera mohon ampun pada Allah terutama. Lah, ampunan ini umum, bisa pada Allah juga sesama. Karena ini ada urutan ayat lagi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ini ada ayat wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta pada orang yang berbuat dengan baik. Berarti kita cok kadang punya sikap yang tidak baik. Mohon ampun pada Allah, mohon ampun pada sesama manusia. Alladzina yunfikuna fisarra, wong sing mutakin dijelaskan oleh Allah, orang yang gelem sedekah, gelem ndongokke. Sedekah ora mung duit tok, dongane awake dhewe iki nek ikhlas ya sedekah. Alladzina yunfikuna fisarra, berinfak pada keluarga, anak bojo, tonggo, gitu. Masya Allah, nikulah mutakin. Dalam keadaan yang bagaimana Pak Afnan? Kadang dalam keadaan yang lapang, gitu. Saat sugih ya blobo, saat sedeng-sedeng ya tambah blobo. Allahumma amin, Masya Allah. Jadi yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid, yang kedua sanahan emosi. Berarti wasari'u di sini mohon ampun pada Allah segera dan juga sesama manusia. Nak wong ki mau loro, kita wis ana tondo-tondo, ayo kada kumpul kabeh ya. Aku nanti salah dimaafin ya. Ora suwe innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagus, karena Pak sempat tobat pada Allah, mohon ampun, mohon maaf sesama manusia. Masya Allah, top. Mulane mriki wal afina nas, sing nomor 3 saling memaafkan sesama manusia. Senenge kaya apa nak wis dimaafke dening sepada-pada, sepodo-podo, sepadan-padan. Masya Allah. Makanya dalam lagunya Pak Afnan tadi, sawise posone rampungan, padha rame lebaran, ngalor ngidul ngulon lan ngetan, sedulur padha sungkeman, ikilah arane dina pada, najan abot nanging tetep sida, padha lebur-leburan dosa tumrap para menungso. Terus kupat iku aku duwe lepat. Kupat bentuke persegi 4, manane aku duwe lepat. Lah kupat saka janur. Kupat iku aku duwe lepat, lepet kang ateges salah banget. Janur iku tembung janur, mugi dosa kita dilebur. Oh niki Masya Allah. Kupat bentuke persegi 4, manane aku duwe lepat. Janur, janur. Ngendikane Kanjeng Sunan Kalijaga, janur saka tembung bahasa Arab janur.
Jaa nur mergo iku ana a double disambung wong Jawa kon nomor aa kangelan kecuali wong Bandung aa ngoten niku ambek wong Jawa lah niku alias ngising nyun sewu. Jaa nurun ja wis teko apa nur sinar disambung janur. Janur iku tembung janur mugi dosa kita dilebur wong nisa lan dhuwur yuh padha nyedulur mumpung urip makmur ayo padha syukur. Terus diselawati ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaika salawatullah alaik ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaik. Sampai dagike wong Jawa Bapak Ibu omah niku gitu nggon dhuwur lawang dikei janur tapi bentuk lepet isine ketan saka tembung bahasa Arab ketan asal kata khotoan maknane luput. Khotoan dadi ketan dadi ketan dilipat-lipat. Masya Allah dosane wong kan lipat-lipat gitu lipat-lipat. Wah Kanjeng Sunan Kalijaga anggenipun maringi teropongan-teropongan Masya Allah gambaran-gambaran luar biasa. Ketane dibungkus dilipat-lipat tambahi napa menika tali sing sangka pring niku tutus. Masya Allah. Ana sing kepepet Masya Allah. Golek tutus wis ora ana, ketungkak bodo, golek rafiah sing dodolan tutup, akhirnya napa ngagem bendrat. Gawe lepet taline bendrat Masya Allah, barang mateng metenteng. Wow, top niku. Barang ditokno takbir Allahu Akbar. Dongane kiai ini sing tari isine napa taline ngagem bendrat iku diuculi karo kiai ini ngagem tang alhamdulillah. Mbok bodho iki mau jerone kaya apa salah menungso, jengkele kaya apa salah menungso insyaallah. Mergo bodho abot-abot situ diudari kabeh afwan bi afwin saling memaafkan doaan bi doain saling dongaaken alhamdulillah. Bapak-bapak ibu-ibu mari kita berdoa bersama agar kita bahagia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saking kaula lan kru pemirsa USM TV menyambut hari raya Idul Fitri. Semoga kita bahagia dunia, bahagia akhirat, rezeki melimpah ruah. Ngaturaken kupat janure tuwa ngrilepat nyuwun agung pangapura wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di teman lebaran. Kumpul. Kumpul. Mari berkumpul. Luar biasa di hari raya lebaran pertama ini. Momennya yang mungkin udah teman-teman menantikan. Iya, Nantikan bersama-sama ya. Biasanya di hari-hari lebaran kan juga ada yang nikah ya, momen-momen. Ya karena emang keluarga besar biasanya ngumpul pas lebaran ya. Jadi sekalian memanfaatkan momentum tersebut Biar semuanya kumpul gitu kan. Nah, ini sudah ada yang masuk yang sudah dikirimkan oleh para sedulur di Instagram kita @usmtvindonesia ya. Dan ini ada dari Burhanuddin.
Kok ini kayak dari Iya, tadi dari nama-nama tadi. kayak kenal ya? Iya, namanya nggak asing ya, familiar. Burhanuddin di mana Burhanuddin? Yang ada di Majapahit. Wow, Burhanuddin katanya ikut perang itu juga ya. Perang apa? Perang puputan ya. Tapi ini kan ada lagunya kan, Dok, yang Udin tuh. Udin yang pertama, Udin namanya Awaludin. Udin yang di sofa, Namanya Sofa Udin. Udin yang di Burhan, namanya Burhanuddin. Ya, Burhanuddin di Majapahit. Yoi. Curhat dong, Kak. Boleh dong. Boleh dong. Jadi sekarang aku masih kuliah dan udah semester 9. Wow. Aku speechless. Dan aku punya adik yang udah nyelesain kuliahnya cuman sampai 7 episode. Masih gimana? 7 semester kali. 7 semester. Bisa bayangin gak, Kak? Setiap lebaran hatiku sakit. Apa kalau udah bahas tentang kuliah sama keluarga besar? Pokoknya dia tuh ngerasa kayak sakit hati banget kalau keluarga besar ini ngumpul soal kuliahnya dia. Gila, aku berusaha kuat banget di situ, Kak. Gitu. Oke, Burhanuddin tetap semangat lah ya. Iya. Itu udah. Udah. Ini tadi kayak tipe kali ya, 7 episode atau 7 semester ya? 7 semester Semester mungkin. lah kali. 7 semester. Oh jadi gini, dia itu sampai semester 9, tapi adiknya udah lulus Iya, cepet. hanya sampai di semester 7. 7. Atau tepat lah ya. Tepat ya, 3 kan kuliah kan biasanya 3,5 3,5 tahun ya. tahun. Paling cepet itu paling Iya. cepet. Kalau Dodo 2 tahun ya waktu itu? Iya, saya kebetulan ngambil S2 kan, S2. jadi 2 tahun. Oh, iya. S1 mana ijazahnya? Coba lihat. Enggak, S1 kan kemarin Mas Ridho kan itu toh, yang minta toh. minta doa restu. Minta S1. Do S1. Oh iya. Ya sih, oke. Baik itu. Ya memang terkadang gimana ya, di momen-momen lebaran kan ya termasuk selain kapan nikah, Kapan wisuda, kapan punya ini dan lain-lain. Nah, terkadang kita juga sebenarnya baik juga. Tadi positifnya adalah Peduli. keluarga peduli dengan kita, bagaimana kuliahnya, wajar dong ditanyain. Iya. Dan itu juga termasuk salah satu basa-basi keluarga. Padahal sebenarnya nanyanya nggak ada dari Iya, hati maksudnya dari nggak hati pengen banget nanya ya. juga sebenarnya. Nggak bener-bener pengen tahu ya. Cuma biar ada obrolan aja Ya. sih. Tapi nggak apa-apa, positifnya itu tadi bahwa keluarga ini peduli dengan kita. Kalau tanya kuliah aja ya jawabnya ringan aja. Ya bentar lagi, gitu kan udah yang paling aman ya kalau kita jawab seperti itu gitu loh. Ya nggak apa-apa sih kalau tanyain kuliah. Gak semuanya Dan- yang start duluan itu finish dulu juga. Ya. Kadang Dan kan nggak usah ini juga ya sama pencapaian orang lain gitu kan. Nah. Karena kan kita yang menjalani ya. ya. Kan dan tiap jalan tiap orang kan beda-beda ya. Ya. Perjalanannya gitu loh. Mungkin Tragedi. dia lulus misalkan ya 7 tahun misalkan. Ya kan kita nggak tahu. Dia mungkin bisa kerja sambil kuliah. Ya kan nggak tahu juga gitu loh. Oke, intinya buat Burhan, syukuri apa Yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani Hidup ini melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan Ini ngapal lagu ya, ngapal lirik lagu ya Pak ya. Tapi buat Burhan tetap semangat ya Burhan, walaupun adiknya udah lulus 7 tahun, Burhan 9 tahun belum lulus. Kok 7 tahun sih? Oh 7 7 semester. semester. Iya, kan 7 semester kan berarti 3,5 tahun. 3,5 tahun. Kalau 7 kalau tahun Burhan tadi dibagi 2 maksudnya. Kalau 7 semester tadi kan kalau yang Burhannya kan semester 9, tapi belum lulus. Berarti berapa tahun? 4 tahun setengah. 4,5 tahun ya, 4,5 tahun ya. Oke, dan ini kita lanjutkan lagi Ada lagi Kak? dari Caca Pertiwi. Wow, Caca Pertiwi di mana Caca Kok namanya kayak kamu, Ca? Aduh iya makanya loh, ini kayaknya kembaranku deh. Oh, bareng Caca ya? Iya, Tapi di Mijen, Caca punya teman di Mijen? Enggak sih. Oh ada, temen sih ada ya, tapi namanya kayaknya bukan Caca deh. Gak ngerti deh. Ya, ini Caca di Mijen. Halo. Halo Caca di Mijen, masih bareng onde-onde nggak Kalau Caca? Caca lain. Mijen, onde-onde. Kok Mijen udah? Ya, aku paham. Iya. Aku paham. Mijen. Biasanya ke Mijen di onde-onde. Iya, Ya, untuk aku ngerti ya. Nggak ngerti lah bodo amat ya. Nang ning tuh. Iya. Mau curhat dong, Kak? boleh dong. Aku mau cerita kalau selama ini aku nyembunyiin sesuatu dari keluarga aku, Kak. Aduh apa tuh? Hah?
Apa sebenarnya Caca ini laki-laki? Hey. Aku belum ada keberanian buat ngomongin semuanya sama keluargaku. Jadi selama ini aku belum dapat kerjaan, Kak. Semua cerita tentang tempat kerja dan penghasilanku itu sebenarnya semua bohong. Karena taulah, setiap kumpul keluarga selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang bikin gak nyaman gitu. Jadi dia intinya aku belum ada keberanian buat ngomong ke semuanya sama keluarga. Jadi dia itu belum dapat kerja sebenarnya. Tapi tahu keluarga, sepengetahuan keluarganya si Caca Pertiwi ini udah kerja gitu. Udah maksudnya, dan dia mengakui kalau udah kerja bilangnya gitu. Dan dia nggak ada keberanian buat ngomong ke keluarganya. Ya kalau menurutku ya, maksudnya menurutku pandangan pribadi, opini pribadi aja. Buat yang lain juga, lain kali mending ngomong apa adanya di awal aja, kayak gitu di awal gitu, daripada nanti kita terus-terusan menyembunyikan kebohongan kan repot juga ya, kita juga yang susah gitu ya. Dan maksudnya ya sampaikanlah kebenaran walaupun itu pahit gitu. Iya, itu aja sih. Tinggal tambah gula dikit aja sih. Enggak, kalau aku suka kopi pahit tuh. Soalnya aku tadi taunya Caca itu belum berani buka ke keluarganya. Kalau ternyata sebenarnya Caca itu Caca Handika. Bekumis dong. Bekumis dong ya. Cak, kamu berkumis, Cak. Itu ya. Nah, jadi kalau aku juga sependapat sama Caca, walaupun pahit tetap disampaikan aja. Toh juga kalau misalkan ini dikasih tahu kan ke keluarga, nggak rugi apa-apa juga kan, gitu loh. Siapa tahu keluarganya malah ada lowongan pekerjaan, ya kan? Jadi jujur itu baik, siapa tahu ada hikmah. Iya, bener banget, Cak. Apalagi biasanya kalau kamu jujurnya diaduk apa enggak? Bubur. Tapi bubur apa yang bisa dijadiin jarak deket? Tadi kan buburnya jauh, terus biar kelihatan deket bubur apa? Bubur. Ayo mikir. Nggak tahu. Apa sih? Bubur zoom. Zoom in, zoom out ya. Zoom. Wah, jauh nih. Makan bubur zoom aja. Biar deket. Ya. Zoom in. Zoom in. Ya, oke. Itu ya. Zoom in. Terus. Kayak lagu ya? Iya. Emang iya kan? Oh iya. Oke, baik. Dan kalau kita di Lebaran ini pastinya juga banyak hal-hal yang menarik ya. Yang sebenarnya kita bahas. Luar biasa banyaknya. Ya, jadi memang benar di momen Lebaran itu tidak ada yang banyak yang tidak mendorong. Karena banyak yang menarik. Ya kan, banyak ada yang mendorong ya. Yang menarik. Tapi kan ada juga yang mendorong. Cukup yang toplas gitu. Itu lama-lama Itu mengongkon bahasa apa gitu? Lama-lama ini kalian yang tak dorong dari tebing gitu. Gak tahu Caca ini kayak punya pikiran-pikiran apa sih, Ca? Lebaran loh, Ca. Ya. Jadi apa? Jadi kita mengucapkan terima kasih ya karena kita udah di ujung waktu. Tapi tenang saja karena besok kan kita masih Lebaran lagi. Kan Lebarannya 2 hari. Tapi maaf-maafan ya jangan hanya di Lebaran aja dong. Setiap hari, setiap kita punya masalah dengan orang atau siapapun minta maaf lah. Jadi minta maaf tidak hanya di hari Lebaran aja gitu ya. Minta maaf lah ya, jangan minta jabatan. Dan tentunya kami bertiga pamit undur diri. Ya, sampai ketemu lagi besok. Kita masih ketemu lagi di spesial Lebaran tentunya ya. Oke, saya Ridho Tanibar pamit dulu. Saya Caca. Dan saya Rizky Widodo. Oke, setelah agak aneh ya. Agak aneh ya, oke. Ya soalnya saya ini momen kan di rumah. Oh, momen di rumah ya, oke. Keluarga kumpul ya, baik. Maksud anakku jenenge ngono saya ganti lah. Penting nek ngono ya. Oke, baik. Sampai ketemu lagi besok tentunya di Teman Lebaran. Kumpul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live,